halaman 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bil bitarin. Amin. Qauluhu wala tangdur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tangdur. Wala tangdur lan ojo ningalano sapa sira. Wala tangdur lan ojo ningalano sapa sira. Ngeres niku. Wala tangdur lan ojo ningalano sapa sira. Fi atfaika ing dalem lambung loro sira. Wala tukathir lan aja ngakeh-ngakehno sapa sira al iltifata ing noleh-noleh. Wala tukathir lan aja ngakehno sapa sira al iltifata ing noleh-noleh ila waro ika tumeka maring arah mburi sira. Wala taqif lan aja ngepasno nyocoki nyanderno nyamake menyeimbangkan menyamakan alal jamaati ing atase jamaah atau perkumpulan. Wa idza jalasta lan ing dalem nalikane lungguh sapa sira. Nek ngono ya fala tastaufis aja ngangkat sikil lorone sira atau salah satu dari kedua kakinya. Ngangkate cepet-cepet tanpa tumak nina. Wala tafat lan aja gumregah sapa sira. Min tasbih kika sangking ngapur rancang sira. Min tasbiki ka asobi aka sangking ngapuranjange piro-piro driji sira. Wal abdi minat tasbiki ka asobi ka wal ibtilan dolanan bilih yatika kelawan jenggot sira. Wa khotamikalan cincin atau ali-ali sira. Wa takhlili asnanika lan nyelo-nyeloni nyukili piro-piro slilit untune sira. Gudal. Wa idkhali asobi ekalan nglebokake piro-piro driji sira fi unfika ing dalem irung sira ngupil niki mboten angsal nggih. Wa kathrati busa kikalan ngakehno ngidu sira. Watan hamkalan riya esiro. Wataradulan nolak, wataradubabilan nolak laler. Anwajhika sangking wajah siro. Wakatrotit tamati lan ngakehake molet-molet. Watana ubilan angop nglakep fi wujuhin nasi ing dalem ngarepe piro-piro wajah menungso. Maksudnya ketika berkumpul dengan orang. Wa fi sholatilan ing dalam sholat. Wa ghairiha lan saliyane sholat. Jadi ketika kalian semua dalam tingkah berkumpul dengan orang, ataupun ketika kamu semua sedang sholat, maka kamu tidak boleh, yang pertama tadi apa? Jangan banyak-banyak
ketika kamu berhadapan dengan seorang langsung ini, ya. Kenapa di situ di situ tadi dibahas sholat? Mergone sholat niku sampean lagi face to face ngadepi langsung corok wong ini ku empat mata kali Gusti Allah. Corok wongi. Karena kita tidak boleh mensifati Allah sama dengan makhluk karena mukhalafatun lil hawa. Nah, kira-kira nak sampean adep-adepan langsung, maka ini baik ketika sholat, berdoa, dan berkumpul dengan orang-orang yang ada di majelis, maka kamu tidak boleh yang pertama ini. Yang pertama, tidak boleh terlalu banyak untuk apa? Iltifat. Sampean sejak ngomong enak-enakan karo koncone, misalkan ngelinguk, itu tidak menghormati lawan bicara kamu. Kemudian juga tidak boleh iltifat ila waroika, ngiwon dengan boten salah boleh memberi nyatan atau mungkuri bahasanya, ya. Terus kemudian ketika kamu duduk di depan orang yang banyak, wa idza jalasta tadi, fala tastaufis, ya. Tidak boleh mengangkat kedua kakinya atau salah satu dari kakinya. Tidak boleh diangkat. Kudu sing apik sila ngeten, duduk sila seperti ini atau duduk seperti tahiyat akhir maupun tahiyat yang pertama. Tidak boleh seperti ini, misalkan mohon maaf, satu seperti ini nggak boleh. Ning ngarepane wong. Apalagi seperti ini. Nah, tadi dikatakan dua kaki. Seperti ini nggak boleh. Rakso, tidak sopan. Kemudian tidak boleh lagi apa? Tidak boleh di sini lagi untuk maksudnya gini loh. Tidak boleh di sini bukan haram, tapi alangkah lebih baiknya tidak dilakukan karena kaitannya dengan adab kesopanan. Kemudian apa? Ketika duduk tadi, ya, terus kemudian tidak boleh seperti ini, ngapuranjang. Ya. Si ono wong ngejak ngomong enak-enakan, khusuk sampean malah tadi mengangkat kaki, noleh ke kanan, noleh ke kiri atau membelakanginya, ya itu tidak diperbolehkan. Apalagi ini tadi ngangkat sikile, jigang atau seperti ini, ya, dua-duanya atau salah satu enggak boleh. Terus kemudian seperti ini, ngapurancang, ngeten. Ya, seperti ini kayak wong ngeten iki. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Oke, kemudian tidak boleh lagi apa? Kamu mempermainkan jari-jari kamu seperti ini. Sama saya dijak ngomong koncomu, ya, ini nggak boleh. Nanti orangnya merasa dicuekin, rak dihormati. Sama makanya ketika kamu sholat ini sering kadang setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, enggak. Apalagi pas dungo, Allahumma misalkan, ya, enggak boleh. Talaub namanya, talaub, memainkan jari seperti ini. Apalagi ketika doa kunut misalkan, Allahumma hdini, lo berapa gerakan sholatnya batal itu. Terus ada lagi berdoa kunut kok wasallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi wa ala sahbihi wa barik wasal, kok ngeten mboten angsal. Selain doa kunut memang sunnah untuk menempelkan telapak tangan kita ke wajah. Tapi ketika doa kunut dalam sholat, baik kunut nazilah maupun kunut subuh, kunut nazilah yang selama ini dibaca ketika Jumatan maupun tarawih karena keadaan yang memang belum aman dan itu diperbolehkan, itu tetap tidak diperbolehkan untuk apa tadi? Meraupkan wajah, meraupkan apa bahasanya? Mengusap, ya, mengusap wajah itu masih tetap tidak diperbolehkan, ya, karena menambah gerakan. Tapi selain doa kunut justru disunahkan. Yang penting tidak ada kegiatan dengan sholat, sunnah untuk mengusap wajah. Oke, terus kemudian apa? Tadi ya talaub nggak boleh. Ini tadi plek-plek ngeten niku nggih. Terus kemudian nah ini wal ibsabilihyatika. Nah, itu kebetulan baru dicukur kemarin, ya.
Biasanya kalau cowok kalau janggutnya panjang tuh suka main ini ya. Sama kayak perempuan mainin rambut. Nah, kenikmatannya sama seperti itu. Sambil ngelamun, sambil pegang jenggot ya. Kebetulan Jumat kemarin baru dicukur agak pendek ini. Kalau panjang enak di ini. Ya. Sampeyan sejak ngomong koncomu kok koyo ngono ya saru ya. Contohnya curhat dong mah misalkan. Cerita tenanan dirungokke karo oh ngono. Atau ya itu nggak sopan, nggak bagus. Apalagi ini ketika sholat, ketika dungu, ini loh. Karena kita langsung berkomunikasi secara langsung kepada Allah Subhanahu. Walaupun levelnya ibadah yang paling apik niku makhluk seakan-akan weruh Gusti Allah secara langsung. Tapi kalau kita levelnya belum nyampe itu, ya kita pakai level di bawahnya. Kita ibadah seakan-akan kita itu dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Level kita masih itu. Belum yang kita bisa langsung seakan-akan melihat. Karena yang kuat melihat Allah secara langsung cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun tidak di dunia. Ketika Isra wal Mi'raj. Lanjut ya. Kemudian apa? Wa khotam. Nah, iki sing ngarane do koleksi cincin ya, yang punya 10 kayak Tesi atau kalau nggak kenal Tesi Thanos musuhnya Avenger ya, boleh 5 tiga kabeh. Nggak boleh main-main seperti ini, misalkan ya, dolanan cincin. Nggak boleh, apalagi ini wah cincinku, biasanya ibu-ibu kan ya. Nggak boleh main cincin atau main gelang, nggak boleh. Terus kemudian watakhlili asnanika. Nih, sik ngomong karo koncone umpamane, sampean malah ngeten ya, atau gini. Habis makan daging, biasanya mangan tempe ya. Mangan daging selilitan, ada L-nya tengahnya ya. Jari Ahmad selilitan L tengahnya dibuat, bahaya itu. Ya. Gini, atau nyari bahasanya apa ya? Budal. Sisa makanan apa itu bahasa pokoknya ini kulah ya. Nah. Kemudian apa yang tidak disarankan lagi ketika berhadapan langsung dengan orang atau berkomunikasi langsung dengan Allah ketika berdoa ataupun sholat, wa idkhali asabi'ika fi anafika, memasukkan jari-jari kamu di dalam hidung. Apa? Mencari harta karun, ngupil ya, nggak boleh. Nek koncone cerita tenanan wah nggak sopan. Atau orang mau sholat Allahu Akbar, ini tidak boleh. Pastikan makanya ketika mau sholat wudhu yang benar ya, ada ini di sela-sela ini juga kan ya. Kemudian tadi berkumur yang bagus juga, maka tidak akan ada selilitan, sisa-sisa makanannya nggak akan ada. Kalau perlu tambah siwak ya, biar nggak gini-gini ngomong nih ya, misalkan. Terus wakat roti busok, ojo kakek nyitu, nggak boleh terlalu banyak nyitu meludah, nyitu terus. Watan hamka, ludah saja nggak boleh, apalagi riak tambah nganu nek adok ngono barang saya ditok saya kadang warnanya ono sing ijo itu macam-macam, ijo toska atau ijo apa, cewek itu kalau bilang warna hijau, versinya cowok hijau cuma ada 2, hijau tua dan hijau muda. Ternyata hijau banyak sekali, ada toska, ada apa lagi, pupus, apa lagi, pokoknya akeh. Nek jari Ahmad kalih tok hijau niku hijau tua karo hijau nom, iya setuju. Ternyata banyak sekali warna hijau variannya. Ono ndok asin, ono hijau toska, ono hijau pupus, hijau godong, hijau wis pokoke iku lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian watar dudubab ataupun ngilangi laler atau nyamuk. Sama penahan laler gitu ya, atau nyamuk pluak ya. Nanti lawan bicara kamu nanti akan merasa terganggu. Ini sebenarnya dengerin saya ngomong nggak sih? Gitu. Serius ngomong sama saya nggak sih? Ya. Kemudian juga tidak diperbolehkan
apa tadi? Memperbanyak wakasotil tamapi. Sampean akeh molete. Molet itu apa? Ini loh. Ini apa ini? Atau kayak stretching gitu loh, apa namanya? Menggeliat. Ya. Bahasa Jawa ini molet, wis paling enak molet. Tangi turu sampean molet ngiwoh krenek ya. Mulai dengan krenek. Itu kalau bangun tidur nggak apa-apa. Saya ngomong karo wong ning ngarepan kados ngeten kok kaya ngono. Ya lawan bicara kamu nanti akan terganggu. Jangan-jangan niat rak ngomong karo aku. Jangan-jangan saya dianggap radio. Ya, di setel tok tapi mau diroke mbok ora. Radio lah ngoten lho, ngoceh. Kemudian lagi tidak diperbolehkan terlalu banyak menguap, mangop. Wah, ngoten ya. Ya kalaupun menguap tutupin minimal. Atau jangan di depan teman kamu. Nah ini biasanya sholat subuh. Biasanya mujahadah. Nggih. Wah, akbar. Wah, ada wonten ya. Ditahan. Kalaupun memang ngantuk banget ditahan lah. Oh cuma wah, ya Allah. Karena menguap itu menular. Bener betul. Menguap itu menular, ngantuk itu menular ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya tadi semua itu tidak boleh ketika fi wujuhin nas, ketika berhadapan langsung dengan sesama manusia, wa fis sholat, dan ketika sholat, wa ghairiha, dan selain sholat. Jadi apa? Tata krama yang baik ketika kita sholat ataupun tidak sholat, ketika di depan orang secara langsung maupun tidak, maka hindarilah sifat-sifat tadi. Apa yang pertama tadi? Banyak noleh ketika diajak ngomong, ya, menghadap ke belakang. Kemudian apa tadi? Duduk tidak sopan ketika dalam satu majelis, ya, dengan mengangkat kaki dan sebagainya. Kemudian tangannya dibuat seperti ini atau main tangan gitu. Terus kemudian juga tidak boleh juga memainkan jenggot. Nah jenggot itu enak asli ya, ngeten iki. Nah pas dawa ngeten iki rada berarti cukur rada ora tak iso. Ya. Kayak perempuan mainan rambut gini biasanya. Ya, ada seperti ini. Seperti ini biasanya. Atau kepangan ya. Seperti itu. Terus kemudian juga tidak diperbolehkan lagi memainkan cincin. Ya, cincin tak boleh dimainkan. Nek pas mau saya. Nah, tidak ada karepmu cincin-cincin dewe. Ya. Terus kemudian ini menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Terus kemudian memasukkan jari-jari di hidung. Hindari lagi meludah sembarangan dan riak sembarangan. Terus mengusir nyamuk dan lalat. Ya. Terus molet mau menggeliat, dan yang terakhir menguap di depan mereka. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakun lan becik ana sapa sira. Majelas saka ing dalem panggonan lungguh sira ini ya. Sekali lagi yang bener majelas. Tapi diwaca majelis ya oleh, dan sudah jadi salah kaprah, jadi tidak perlu dibahas lagi. Tapi secara ilmu sorof isim zaman makannya adalah maj. Coba ditasbih. Jalasa yaj jal wa maj fahuwa ja wada kamaj it la maj majlasun isim zaman makanya majlas. Tapi yang terjadi di mana-mana disebut majlis taklim, tidak majelis taklim. Ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Ya, karena sekali lagi bahasa Arab itu ada namanya simai. Kalau belajar iklal masih ingat? Ya. Iklal itu alasannya pertama pasti kalau nggak ta'adur ya fikol. Kalau ta'adur teorinya sudah terbantahkan, fikol terbantahkan, akhirnya diambil teori yang terakhir. Ini simahil Arab, apa yang didengar dari orang Arab. Karena
ilmu iklal bahasa Arab dan bahasa Arab berasal dari Arab. Maka untuk pengiklalan alasan beberapa perkara tertentu yang tidak ada kaidah iklalnya, tidak ada elatnya mulai dari tadi ta'adzur maupun fikol, maka terakhir diambilkan sima'il Arab, apa yang didengar dari orang Arab. Nah, kalau saja misalkan Quran itu basa Jawa, ya, maka tidak dibutuhkan iklal. Mergone wong Jawa itu iso muni kabeh. Terlepas ada beberapa daerah yang tidak bisa bilang ain, tapi bilang ngain, ya. Tapi kan iso sithik-sithik nyangkor. Coba orang Arab bisa nggak bilang ngang? Nggak bisa, karena abjadnya nggak ada ngang. Makanya ada yang pakai ain titik 3, ada yang pakai nun jim. Beberapa kali sering saya ceritakan ya, teman saya yang disuruh nulis alamat rumahnya pakai Arab yang bener-bener Arab. Nggak boleh titik 3, ain titik 3, pakainya nun jim. Masih ingat orang mana? Nganjuk. Iya. Kaliwung kan nulis kaliwung, aku iso kaliwunju. Ya. Teman saya orang Semarang bisa Semarang Samaronj. Ya, Batang Batanj. Ya. Contoh mana? Sarang Saranj, nun jim. Lah Nganjuk bingung ke nun ngeng mboten wonten ain titik 3 ra iso akhire nulis nun jim, ya. Jadi nih orang Nganjuk, jadi nih janju, cuma dari bocah-bocah jancuk akhirnya ngoten lagi contoh. Karena di Arab nggak butuh, di Arab butuh proses iklal. Kalau Indonesia enggak, bahasa Jawa tidak butuh iklal. Contoh kecil. Sekarang kita tasrif sama yang buka iklal. Kola aslu koala ala wazni faal, ya. Wawunya dihilangkan, tapi dengan proses perubahan huruf ubdilatil wawu alifan. Ketika apa? Wawu diganti alif ketika kaidah keberapa? Iklal. Ya. Ketika dalam keadaan itu maka harus nantinya dihilangkan. Nantinya, tapi ada prosesnya dulu. Kola aslu koala ala wazni faala. Ubdilatil wawu alifan bla 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 itu, ya. Pasti ada alasan kaidah itu. Kemudian kalau tidak ada maka ada alasan lagi fikol maupun ta'adzur. Lah ketika fikol dan ta'adzur, fikol itu artinya berat, ya, angel, wong Arab ngocone angel ra iso, atau fikol itu berat, ta'adzur ki repot. Biasanya berapa harokat harus dihilangkan itu, ya. Ijtima is-sakina ini alasannya biasanya, ya, kumpulnya huruf mati 2, ya. Adalah proses pengidghaman dan sebagainya. Ya, maka ketika itu tidak bisa semua teorinya terbantahkan semua, maka akhirnya diambil jalan terakhir sima'il Arab. Maka bahasa saya guyonan nih karo kanca-kanca mbiyen iklal iki rekor-rekor yang Arab. Dolanan yang Arab. Ya. Tapi ya kita harus ikut karena nggak mungkin kita nggak mengikuti karena kita belajarnya harus sesuai gramatikanya yang dipelajari itu. Toh dimanapun tulisannya terkola, tidak ada koala, gitu. Itu contoh. Kemudian lagi saya mending sampean kon iklal kola, aslu koala. Madda aslu madda. Nek sing urung tau ngambah iklal, kon ngiklal ki aslu ikwi, bingung ya, Bro. Kok iso ki aslu ikwi? Dari Quran ayat ku angkusakum wa ahkuna. Dari kata ki aslu ikwi ala wazni if'il. Ada? Kaidah nomor berapa itu? Seneng buri mau tuh. Itu. Lah kenapa bisa terjadi semua itu? Karena tadi. Lah alasannya nek wis ra temu kabeh antara ta'adzur, fikol dan kaidah-kaidahnya tidak ada yang ada berapa? 9 ber. Bener apa salah? Lali biar rapal saiki lali, ya. Ya, kalau tidak ada kaidahnya yang cocok, ta'adzur juga tidak cocok, fikol juga tidak cocok, terakhir tadi sima'il Arab. Sama juga ketika di Indonesia, misalkan tadi saya bilang seumpamanya huruf di Jawa, maka tadi yo apa sih dijari wong krum wong Jawa wae. Sima'il. Berarti sima'il Jawi misalkan, ya. Seperti itu. Ya. Lanjut ya. Jadi seperti itu, belajar bahasa Arab memang harus seperti itu. Karena kenapa kita harus menyukai bahasa Arab? Dawuh Kanjeng Nabi, sukailah bahasa Arab karena 3 perkara. Yang pertama karena saya berasal dari suku Arab. Li'anni Arabiyyun, dawuh Kanjeng Nabi, ya. Yang kedua karena apa? Lughatul Quran, lughatul Arabiyyah.
bahasanya Quran bahasa Quran, bahasa Arab. Quran yang bener, Arabnya Arab yang bener. Ya sampean belajar nahwu sorof sing apik sing bener niku. Yang terakhir, lughatu ahlil jannah Arab. Au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus menyukai bahasa Arab karena 3 perkara. 1, karena Nabi berasal dari bangsa Arab. Nomor 2, karena bahasa Quran adalah bahasa Arab. Dan yang ketiga, karena bahasanya penghuni surga adalah bahasa Arab. Sekali lagi bahasanya. Bukan terus kita harus plok podong Arab, mboten. Yang ada ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Rak kabeh kiblate kudu ning Arab. Harus sama orang Arab, enggak. Kalau menurut saya kita harus bersyukur kita hidup di Indonesia, di tanah Jawa khususnya, dengan beraneka ragam budaya. Ya. Coba bayangkan ya, sama di bojo Arab, Ahmad Semeh Rabi. Ya. Duwe bojo wonge mau pokoke sakoh bojo Arab. Apa? Berarti mau macak mangan. Karena dalam Islam seorang perempuan sekali lagi tidak diwajibkan. Kalaupun mau silahkan, tidak melarang ya. Seorang wanita tidak berkewajiban memasak. Istri loh, tidak berkewajiban mencuci, tidak berkewajiban ngopeni anak, bahkan nyusoni anak pun bukan wajib. Sekali lagi menurut hukum Islam di Arab. Nah, alhamdulillahnya sampean urip ning Jawa, Mas. Ya, Mbah Nawawi Al-Bantani ngarang kitab napa namine? Uqudul Lijen. Uqudul Lijen niku nyeritakno tata kramane wong wedok Jawa. Akhirnya di kitab ditulis. Nah, ini yang menjadi dasar alhamdulillah perempuan-perempuan di Jawa khususnya, ya. Apalagi santri, masya Allah, mengikuti kitab itu. Ketika seorang istri mencuci bajunya suaminya, ya, pahala. Ketika tadi memasak ke bojone, pahala. Pemaneh mau masak, wes, nyuci, masak, apalagi ngopeni anak, nyusoni. Ngene kok sik tambah melih niki, tambah melih. Wong Jawa niki kadang wah bojoku penghasilan ra akeh, aku pengen bantu bojoku. Tambah gelem kerja. Ya masyaallah. Nggih, walaupun sekali lagi tidak dilarang. Semuanya ini boleh dilakukan. Tapi kalau menurut orang Arab, ora kan amat. Bojo ning omah tok macak karo anak tok. Masak kudu ana sing masak. Ya, nek sugih iso golek pembantu, akhirnya mendatangkan dari Indonesia TKW itu, ya, untuk masak, untuk mencuci, ngopeni anak, ngopeni bojone ora tapi ya, itu beda lagi. Yang berkewajiban laki-laki. Dan ketika semua tadi istri kamu melakukan itu, yo berarti ganjaran bojomu tikal-tikal. Tapi kamu sebagai seorang laki-laki juga harus mau ngeregoni. Ora terus dianggap buruh bojomu. Istri kamu itu ya partner kamu, pelengkap kamu, bukan terus jadikan pesuruh kamu. Ya, wah penak saiki. Lah piye? Biyen tangi turu ngopi gawe dhewe, saiki sone gaweke. Alhamdulillah, berarti ora terus mau kon terus saben dina kudu gawe kopi, wajib gawe kopi misalkan. Ya, kopine ra ana entek ngamuk misalkan Ahmad. Oh duwite entek Mas, kopine tembas saking pundi. Ngoten, ya. Mau digawe kopi esuk Ahmad, gawe kopi pahit nih. Iso gawe kopi ora? Nek bojone pinter ngomong, Mas sampean ngombe kopi keliru. Lah kok ngono? Pengen legi ndelok aku, Mas. Ngono, ya ora. Lah sampean ra ngek dhuwit gawe tuku gula kok kon gawe kopi sing legi. Ngoten nggih. Ana meneh sik mangan. Lomboke regane larang. Ra kuat tuku lombok. Gitu, ngamuk meneh Ahmad umpamane ya. Bojo masak ra iso anyep kabeh. Aku ngerti aku seneng pedes umpamane ya. Bojone pinter ngomong meneh. Mas nak kirang pedes kan maido tanggane mawon ya. Di itu ngerti di apa? Nyinyirin ya. Utawa nek kurang nampol ya ana sandal gini kaploke rai kok piye kan ya. Oh no. Pengertian kudu Ahmad, aja nuntut tok. Hak dan kewajibannya harus seimbang. Ahmad hawane kok wis muntuk ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai mana tadi? Walyakun majlasaka hadian anteng wa haditsu kalan omongan sira manduman urut muratiban kang den urutno wadian wong kang nyelehake sapa wadiun wong kang nyelehake ilal kalami temu kemajuan al hasan kang bagus. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, pastikan apa? Ini duduk dalam satu majelis, ketika bareng-bareng mau kumpul uang, pastikan kamu untuk duduk yang bagus, sopan. Boleh sila, boleh kayak seperti tahiyat akhir atau tahiyat awal. Ya. Kemudian dengan apa ini? Anteng, tumak ninah duduk santai. Terus ketika kamu berbicara, ngomong, itu sing urut. On urutane. Saiki lagi ngomong ke A, ujug-ujug teko Z, bingung lawan bicarane. Ibarat kitab Fathul Muin. Nek wong sing ora teliti maca Fathul Muin ngeluh. Bar bahas ngarep, ujug-ujug bahas tengah, bahas mburi, ujug-ujug mengarep maneh. Makanya tes-tesan dong maca kitab kosongan paling ngetes iso maca kitab apa ora pasti di Fathul Muin. Ya. Ngomong sing urut. Kita bahas apa misalkan? Lagi bahas sholat, ya bahas sholat. Sholat dulu rampung, bahas bodoh misalkan. Oh, repot. Bodoh dulu rampung, mencolot meneh bahas warisan. Bingung. Urut sih, selesaikan dulu pembahasannya apa. Ya, sing krungu ra bingung. Terus kemudian urut ya. Manduman muratiban. Terstruktur bahasa gini ya, bahasanya Ahmad itu terstruktur dan terformat rapi. Kemudian kalau ngomong urut tadi dan wadian ilal kalam. Wadian sapa wong kang nyelehake nengklengno ilal kalam itu kemarin omongan harusnya kan bagus. Ketika giliran orang lain berbicara kepada kamu apa? Nengklengno. Nengklengno itu bahasa kitab kuno. Artinya apa? Mendengarkan dengan seksama. Rungokno tenang, penuh dengan konsentrasi. Ya, biasanya memang dia ngerti konsentrasi ya. Tatap mata saya, itu bukan ya, beda lagi. Terhipnotis nanti kamu. Sampai mana tadi? Terus kemudian al-kalamil hasan, ucapan yang bagus. Miman saking wong hadatsa kakang ngomong sapa man kaing sira. Min wairi idhari ta'ajubin, saking tanpa ngetokake sifat gumun atau gawuh pakai G mat bukan pakai B ya. Ketika diajak ngomong dengan ucapan yang bagus dan jangan ojo gumunan, ojo kagetan. Bahasa apa? Bahasa kitab kuno gawuh pakai G mat, aja nganggo B ya. Ya, kalau pakai G artinya mencengangkan, kalau pakai B artinya itu bisa membahayakan nanti ya. Ya mat ya, sing ra ngerti takon Ahmad apa mau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cedek sing Ahmad itu. Kemudian min ghairi idhari ta'ajubin mufritin. Kan keblanjur walatas alan ojo takon sapa man ing man hadatsa tahu ing mulang-mulang cerita. Kemudian ini karena tadi kamu mendengarkannya tidak seksama, akhirnya kamu tidak paham. Karena kamu tidak paham, kamu jadi heran. Karena tidak heran, akhirnya kamu jadi ini membuat orang yang berbicara kamu minta untuk mengulang lagi. Piye? Mau ono opo? Maksudnya tolong diulangi lagi. Nah, koncomu cerita mumpluk ya mulai A sampai Z. Piye mau? Aku ora paham. Kesel koncone. Mending nak lagi A sampai C. Ya A sampai Z kon baleni meneh. Nek setoran nadoman ra apa-apa kok ngarep memburi mengarep. Lah iki cerita curhat, gosip. Ya, kesel ya. Terus kemudian waskut anil mudhaka. Menengo sapa sira anil mudhaka saking perkara-perkara kang guyubno sira. Kalau ada cerita-cerita yang
membuat kamu tertawa terbahak-bahak, kalau bisa kamu diam. Kalaupun tertawa ya sak cukupe wae, senyum. Mergone nek ana wong cerita lucu kok sampean ra guyu, iki ra normal. Cerita liyane guyu kabeh wah sampean meneng kok. Jari kancamu, iki cah iki mudeng apa ora? Atau jangan-jangan tell me. Telat mikir. Terus majelisnya serampung, kumpul-kumpulnya serampung, tinggal guyu dhewe lah, ini malah bayang meneh iki. Ya. Loadingnya ternyata lama sekali, tadi nyangkut ning ndi ngono provider mungkin gak ada sinyal. Boleh tertawa tapi secukupnya saja, ya. Wali kaya lan piro-piro cerita. Ya sama ketika mendengarkan cerita-cerita lucu, ya, boleh tertawa secukupnya saja. Wala tahdid lan ojo ngomong lolatu hadis telan ceritakno sapa sira an ijabaka saking kegumunan, kegawuan, keheranan sira. Apa? Membanggakannya gitu kan, ya. Wa kudulan aja cerita sapa sira an ijabaka saking banggane sira. Biwali dika kelawan tua sira. Jangan kamu kemudian obrol cerita membanggakan kedua orang tua kamu, atau kakek kamu, atau buyut kamu. Orang kan jengah, malah caknya cerita mesti ngandal ke pakne, mbahne, buyute. Walaupun nasab itu penting, tapi tidak terus semua nasab menjadi tolak ukur. Ya, sering saya sampaikan, kalau kamu memang dilahirkan dari keturunan orang yang terhormat, nasabmu apik, satu perlu kamu syukuri. Nomor dua, ini juga menjadi amanah untuk kamu, kudu prihatin kamu. Umpamanya pakne kiai, Pak Habib, ya, ini justru harus menjadi apa? Pengingat bahasanya minimal saya jangan mempermalukan kedua orang tua saya, kakek saya, buyut saya. Dengan cara apa tidak mempermalukannya? Dengan cara bersifat yang baik, berhubungan bermasyarakat yang baik. Dengan cara apa? Dengan lesan yang baik, ya, dengan ucapan yang baik, dengan perilaku yang kalau sekarang ditambah zaman saya ini zamannya sosial media, berarti dengan bersosial media yang baik. Hati-hati, ada apa? Kemarin saya cerita dan itu benar, ada sekarang polisi virtual untuk mengawasi hate speech, ya. Kemudian masalah yang sara, masalah pembulian baik secara verbal maupun secara virtual, semuanya. Ya, hati-hati. Bukan menakut-nakuti. Ya, hati-hati. UU ITE-nya ada. Ya, lebih baik mencegah daripada nanti sudah itu. Makanya ada beberapa tahapan-tahapan. Ya, kalau dulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, ya sekarang tambah lagi jempolmu harimau. Hati-hati. Makanya apa? Saring sebelum sharing. Posting yang penting, jangan yang penting, bos. Manfaat apa ora? Nek sampean share, sampean posting, nek ora ya enggak usah. Ya, enggak harus semuanya kita upload kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi itu pilihan ya. Ada orang yang memang tidak mau kehidupan nyatanya terlalu diekspos. Tapi ada juga orang yang pengen semuanya diekspos. Cuma sayangnya kadang apa yang ditampilkan ketika diekspos, di-upload di sosial media itu tidak sama dengan realitanya. Itu yang bahaya. Ya. Sekarang ini nopo, kita ada di zaman apa? Tolok ukur kepintaran seseorang, kealiman seseorang, itu ditentukan apa? Follower, subscriber, jumlah like. Ini kan memprihatinkan. Padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang alim, yang pintar, yang kompeten, tapi mungkin saja tidak mau menampakkan di sosial media atau tidak punya sosial media. Sedangkan ada di luaran juga sana yang mohon maaf sekali, kemampuannya tidak layak, tapi karena mereka pintar bermain sosial media, membentuk tim, ya, dan sebagainya, punya strateginya bagus. Akhirnya yaitu followersnya banyak, subscribersnya banyak, like-nya juga banyak, tapi kemampuannya nol besar.
Ada banyak. Itu yang saya sebut kesolehan virtual, kealiman tapi di dunia maya dan dunia nyatanya berbeda. Kalaupun memang kamu dilala, alhamdulillah followermu akeh, subscribermu akeh, like-mu akeh, jangan kamu jadikan itu sebuah kebanggaan. Pamer, wah followerku akeh, padahal beli aja bisa gitu. Botnya banyak, gitu. Pastikan apa? Sekali lagi, postinganmu bermanfaat. Karena kadang ada orang yang like-nya nggak banyak, subscribernya nggak banyak, followernya nggak banyak, tapi postingannya selalu menginspirasi orang lain. Itu yang paling penting menurut saya. Gimana? Bagaimana kita bisa menginfluence, menginspirasi orang lain dengan karya-karya yang kita buat. Karya itu wujudnya apa? Semua bisa dikategorikan karya. Tulisan karya, hasil foto juga karya, hasil dari suara, lagu, sholawat itu juga karya. Dan pastikan itu, makanya saya bilang karya yang paling baik adalah karya yang jadi. Orang ngomong elek, jangan diperhatikan, cuekin aja, karena selera orang berbeda-beda. Karya yang paling baik adalah karya yang jadi. Dan ini karena kita menghormati karya orang, ini coba sekarang kita sosialisasikan, kita kampanyekan apa? Menghargai karya. Jangan sering-sering kamu kopas. Mending fotomu dewi daripada fotonya wong. Walaupun kita sebut sumbernya. Yang bahaya lagi kita ambil foto orang, ambil lagu orang, ambil tulisan orang, tidak menyertakan Salah satu kejahatan dalam dunia pendidikan yaitu ketika kamu nulis makalah, ya, tidak mencantumkan referensi. Dimarahin nggak sama dosen? Apalagi skripsi, tesis, disertasi. Ya. Sama, lagu juga seperti itu. Kalau cover ya cover. Kalau ciptaan sendiri, ciptaan sendiri. Foto juga gitu. Kalau nyuplik. Jangan malu. Makanya lebih baik apa? Ambil pakai foto sendiri. Ya. Bedakan mengambil foto dengan membuat foto. Tahu nggak kenapa satu kali jepretan, misalkan fotografer A, itu bisa harganya mahal. Padahal objeknya sama misalkan. Karena yang satu pakai feel, pakai rasa, ngambil gambar, membuat gambar. Berbeda dengan memfoto. Kalau foto sekarang pakai HP, otomatis cekrek. Berbeda dengan yang cari angle yang benar, cari diatur diafragmanya, ya berapa itu. Itu yang disebut membuat gambar. Itu makanya lebih dihargai, lebih disukai orang yang seperti itu. Oke? Kalaupun mau fasenya baru yang itu ya silakan, tapi sekali lagi saya menyarankan mulai sekarang pakailah karya sendiri. Elek poho, tapi ngene ya, jangan malu dibully, jangan takut, karena sekali lagi itu yang perlu kita tekankan, semua karya itu bagus dan karya yang paling bagus adalah karya yang jadi. Masing-masing karya punya seleranya masing-masing. Ya, nggak mungkin semua orang tidak suka, pasti ada yang suka. Contoh, musik saja. Orang yang seneng dangdut, gitu. Orang seneng koplo, orang seneng keroncong, orang yang seneng campur sari, rock, metal, R&B, jazz, country, apalagi sholawatan. Misalkan 10 genre ini. Ya. Bisa jadi yang suka sholawatan nggak suka yang koplonan. Tapi bisa jadi juga yang senang sholawat, dia senang koplo air, jadi sholawatan koplo misalkan. Ya. Karena kaidahnya itu semua akan koplo pada waktunya. Ya. Lagu barat udah. Ya. Lanjut. Ya. Jadi itu ya, saya menekankan, saya wanti-wanti jenengan, jangan takut bikin apapun, jangan takut bikin karya, jangan takut dibully. Ya. Karena masing-masing punya seleranya sendiri. Samaan pengen nulis, kalau kok senengnya nulis novel, buat aja dulu. Wah, kalau senengnya pantun, buat aja. Saya sukanya puisi, tulis aja. Ya, seperti itu. Semua punya dunianya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, khotamannya rencana kita Rabu ya. Cuma tadi baca notif SMS yang dikirim link dan sebagainya. Untuk vaksinasi kedua
yang kemarin itu di kita tanggal berapa? Maret kemarin tanggal 2 Februari itu Maret 12 Maret ya, tidak salah ya, yang waktu itu di MAJT tanggal berapa? Sebentar. Oh iya, kita waktu itu vaksinasi 12 Maret di MAJT yang 50 santri itu ya. Nah sama, berarti tadi SMS-nya munculnya tanggal 24. Saya lihat tanggalan kalender 24 itu Rabu ya, berarti jenengan sebagian yang perwakilan 50 santri itu divaksin, saya juga divaksin yang kedua kalinya. Maka kayaknya nggak mungkin kita Rabu khotaman. Berarti besok Selasa libur, Rabu juga libur lagi, kita khotamannya Khamis aja ya, hari Kamis. Untuk sanad masih dalam proses, nanti saya tasih dulu sebelum di share. Untuk yang nyimak ngaji virtual nanti mungkin dikasih filenya biar bisa ditulis ya, yang berdiri sanatan. Sanatnya langsung dari Mbah Maimun Zubair, saya ngaji dulu dengan Mbah Maimun tiap sore ya, tulis lagi nanti kalau sudah benar saya tasih. Nanti disebar, insya Allah sebelum khotaman ada, nanti yang di sini ada fotokopian nanti ya, nanti ada kosong nama terus namanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tidak boleh membanggakan orang tuanya. Kemudian wasyirika, punya syair, punya lagu, jangan juga disombongkan. Wakalamuka, dan omongan-omonganmu, quote-quote-mu kalau sekarang bahasanya ya. Watasnifika, lan karangan-karanganmu. Kalaupun kamu punya karangan apa, baik itu prosa, pantun, puisi ya. Wasairima yahusuka, lan sekerine pira-pira perkara yahusuka ngususake apa maka ing sira. Jadi kamu jangan sampai merasa kamu lebih unggul, kamu membanggakan diri kamu di depan orang lain, mulai dari membanggakan kedua orang tua kamu, membanggakan syair lagu yang kamu karang, membanggakan ucapan-ucapan kamu, kata bijak kamu, kata mutiara kamu, atau mau'izatul hasanah kamu misalkan. Atau karangan-karangan kamu mulai dari makalah, disertasi, tesis, skripsi, artikel ya, atau lagu, atau pantun dan sebagainya. Wasairi mayahusuka, dan semua perkara-perkara yang khusus ada di kamu, mulai dari skill, bakat, misalkan wah saya ini ihsan, misalkan wah dulu saya Liga Santri 8 besar nasional misalkan. Nggak boleh dibangga-banggakan ya. Yo sak cukupe, ora terus nang dingon kenalan 8 besar Liga Santri. Enggak harus seperti itu. Olah kenalan, aku iso gitar, aku tuh ya. Ahmad, suaraku apik misalnya. Dan lain sebagainya. 3 aja contohnya, sudah jamak ya. Kabeh rampung. Terus wala tasna lan aja gawe-gawe sapa sira. Tasna almar'ati ing gawe-gaweane wadon. Ketika kamu seorang laki-laki, maka kamu jangan melakukan perkara-perkara yang dilakukan khususnya pada perempuan. Fit tazayyuni ing dalam maca. Ya, ini. Karena wanita tempatnya berhias. Sering saya sampaikan, bahasa Arab yang wedok niku napa? Mar'ah. Lah ana bahasa Arab jenenge mir'ah. Apa mir'ah? Cermin. Kok so dadi wajar nek wong wedok iki senenge ngaca, senenge maca. Lah nek ana wong lanang kok senengane ngaca, senengane maca, perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Ya, lanang juga seneng maca. Olah ngomong, kula kan metroseksual, Mas. Cowok metroseksual. Apa itu metroseksual? Wong sing lanang senenge maca. Klimis. Ya. Maco, apa meneh bahasane? Ya sak cukupe wae lah, aja terus kaca weruh spion maca, weruh nako maca ya. Jangan ya, secukupnya. Cewek juga gitu. Sering kok ana wong kisinan akhire ana mobil parkir ya, dikira mobilnya ana wonge maca tenanan, meneke jebule saka njero mobil buka kacane tret. Isin mboten? Isin ya. Gitu. Jangan seperti itulah ya. Tak cukup emang.
Wala tabtadir lan ojo grombol-grombol sop sira. Tabdilal abdi kelawan grombole kawula. Wa kasrotil kuhlilan ngakeh ngedohano sapa sira kasrotal kuhli ing akeh celaan. Wal asrofilan luwih-luwihan. Wal isrofilan luwih-luwihan. Fitihni ing dalem nganggo minyak. Ya. Tidak boleh terlalu banyak apa? Menggerombol. Nah, pemene sakniki niki tidak boleh kerumunan ya, tidak boleh. Terus apa lagi? Menghindarilah terlalu banyak celaan. Kalau laki-laki sunnah ya, pakai celak. Perempuan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya, nganggo sing makruh wae, aja sing haram ya. Terus ini juga jangan terlalu israf fitin, terlalu banyak memakai minyak. Padahal nek wong lanang nganggo minyak sunnah, nek wedok nggo minyak wakilah haram, wakilah ayo. Terus solusinya pripun niku? Padahal potensi berkeringat laki-laki dan perempuan lebih banyak lagi rak goroh aku tekok sing kesemulang ngaji. Nek kontrol madrasah lanang ya. Sak adus-adus cah lanang paling badek-badek tok ngono ya. Tapi kalau masuk di madrasah perempuan ya, baik itu di madrasah, tempat ngaji, di SMP, di SMK, sekali masuk teng Masya Allah aromaterapi. Ya, bejo rak mati ya. Ini serius. Ya. Padahal nganggo wedok parfum. Makanya apa? Ini solusi sekali saya bilang solusi. Dalam rangka menghindarkan kemekruhan ataupun wakilah keharaman tadi. Sekarang kan banyak tuh aromaterapi. Apa kayak oles-oles apa jenis? Mau dikira nyebut merek aku. Wis pokoke iku ya. Ker-ker iku ya. Ora iklan iki. Nah, ambil aja yang ada aromanya. Berarti niatmu apa? Niatku pula oles-oles minyak angin kok. Ya. Ben ora mau. Tapi kalaupun kamu memang tetap pengen, wah kalau panas bener enak, langsung pakai parfum. Kalau saya pribadi, saya cenderung sekali lagi tidak merubah hukum ya. Saya cenderung silahkan, gitu. Tanpa merubah hukum makruh maupun haram. Sekali lagi hidup itu pilihan kok. Saya ingin ini, umpamanya sampean ratus dino, atau 100 sampai 2 dek keringetnya. Kumpul koncomu mati umpamanya gara-gara kelekmu, bau ketiakmu kan bahaya. Mending kamu pakai parfum tapi makruh sithik, haram sithik tapi koncoku rak mati lah ngono to. Ya sewajarnya saja. Ojo wangi karena di sini tidak boleh pemborosan minyak maupun parfum. Wala kadin ojo ngungseng fil hajatin dalam hajat, wala tasjilan ojo ngen apa bujuk-bujuk ahad dan ing siji alat dalam ing atase kedoliman. Wala ta'lam adan min alika. Wala tatalan aja ngutuh ngungseng fil hajat dalam hajat. Jangan kamu berambisi untuk mengejar keinginan kamu. Wala tasjahadan dan juga jangan membujuk, menghasut orang lain. Ala dalam ing atase kedoliman. Jangan kamu menjadi orang yang sukanya menghasut sana sini. Apalagi tujuannya hasutnya adalah menjelekkan orang lain. Umpamane sampean weruh kancamu maju, ya kudu didukung. Alhamdulillah kancaku maju. Ora malah iri. Wes iri akhirnya dengki akhirnya hasut rono rene. Ben ora seneng karo kancamu sing maju mau. Ini salah. Kalaupun kamu iri, balaslah dengan karya juga. Aja mau. Nggih, ngoten nggih. Wala lam ahadan min ahlika wallahu alam. Al-Fatihah. Ya, khotamannya berarti kita tunda tidak jadi Rabu tapi hari Kamis karena Rabu sebagian ikut vaksin dan Selasa seperti biasa kita libur. Insyaallah aten Kamis. Wala ta'lam wallahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.